Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari sebelum masuk ke buka puasa di sore hari ini, izinkan untuk Brondol untuk menjelaskan sebuah gambar yang mungkin menjadi bagian dasar untuk proses terjadinya penyerbukan yang berujung terhadap jumlah bondolan yang jadi, yang berujung nanti pusatnya adalah berapa sih berat tandan kita. Maka kita kadang menjadi seorang planter itu tidak peduli dengan apa yang kita miliki di dalam bunga ataupun ketika kita melihat bunga kelapa sawit. Mungkin sebagian kita hanya sedikit saja melihat bunga kelapa sawit. Bahwa bunga kelapa sawit sendiri adalah pada dasarnya adalah memiliki lendir. Lendir ini adalah bagian tengah dari bunga betina kelapa sawit. Misalnya kalau kita melihatnya ini ada ini. Di tengah-tengah ini lendir semua ini. Nah, ini lendir. Lendir-lendir ini adalah sebuah lendir yang yang dibentuk oleh bunga kelapa sawit sendiri, yang mana bahwa lendir ini berguna untuk menempelkan serbuk sari yang dihasilkan dari bunga jantan. Ketika ketika lendir ini tidak kita miliki, maka serbuk sari yang mungkin terbang oleh angin, dibawa oleh angin atau dibawa oleh Lesdibius camerurus sekalipun tidak memberikan dampak, karena bahwa benda kering ketemu dengan serbuk sari yang kering, mungkin dia akan lepas kembali, dan ini yang menyebabkan tidak terjadinya penyerbukan yang sempurna. Sehingga sahabat Brondol semuanya, bagaimana kita mulai peduli kalau kita besarkan ini, ya kita besarkan seperti ini, maka dia lendirnya kelihatan. Dan mungkin bagi kita ya yang jarang melihat bunga jantan, melihat secara detail, mungkin bunga betina ini tidak ada lendir ya katanya, tapi ada lendirnya. Inilah yang digunakan. Ini adalah di masa setelah masa antesis, melalui masa sudah mulai penyerbukan sendiri, di mana serbuk sarinya sudah nempel dan sudah mengalami penyerbukan. Maka ini kalau kita melihat ini ya, melihat dari tanaman kelapa sawit ini sendiri, ini di mana ini sudah mulai ini terbentuk bonggol-bonggol yang gede-gede, inilah yang nanti akan menjadi bagian dari pembentukan brondolan yang jadi akibat dari penyerbukan. Nah, jika memang termasuk apa sih yang menyebabkan lendir ini berpengaruh sih Pak Pendi, pembentukan lendir? Apakah semua kelapa sawit itu menghasilkan lendir? Jawabannya ya akan menghasilkan lendir, tapi banyaknya adalah sangat tergantung unsur hara yang diserap. Salah satu unsur hara yang harus banyak diserap ketika membentuk lendir adalah yang pertama adalah kalium, yang kedua adalah balik lagi boron. Bahwa boron atau yang kita biasa berikan melalui pemberian HGFB ya, high grade fertilizer borat, atau kita menggunakan pupuk borat yang dengan kadar B2O3-nya 46%, misalnya ada borogen 46, ada boron mahkota. Ini sekaligus bahwa boron selain untuk memberikan perpanjangan sel, kesempurnaan perbaikan sel, kemudian penyempurnaan pertumbuhan pucuk itu sendiri, tapi di sisi lain bahwa boron adalah salah satu unsur hara yang sangat diperlukan tanaman kelapa sawit untuk membentuk lendir ini sendiri. Maka banyak mitos di masyarakat yang muncul adalah bahwa penggunaan pupuk boron sendiri akan memberikan sebuah dampak yang besar. Salah satunya adalah membuka pelepah. Membuka pelepah itu bukan gara-gara boron, tapi bahwa membuka pelepah yang direct langsung, yang pengaruh utamanya adalah nitrogen, bukan boron. Lah, tapi kalau boron sendiri apakah berpengaruh terhadap pembukaan pelepah? Jawabannya sangat berpengaruh, tapi tidak secara direct atau tidak secara langsung. Karena bahwa boron memberikan sebuah pengaruh terhadap pembentukan lendir yang kuat, sehingga nempel serbuk sarinya banyak, dan dia akan padat, yang mungkin akan mampu mendorong pelepah untuk mekar. Namun di sisi lain, apakah pohon yang tegar diberikan boron itu menjadi mekar? Jawabannya kan tidak. Sehingga sahabat Brondol, kita harus pahami bahwa yang namanya boron adalah unsur hara mikro yang dibutuhkan kelapa sawit hanya sedikit saja. Lah, pengaruh di beberapa kasus bunga betina ini, jika memang warnanya seragam itu jauh lebih baik. Warnanya kuning susu, kuning, kemudian dia rata, itu lebih bagus. Karena memang ada beberapa kasus itu, beberapa kasus itu bahwa pada bunga-bunga yang seperti ini yang sering
apa ya, terjadi perubahan warna yang signifikan. Misalnya ini ya, ini. Kadangkala kita menemukan beberapa faktor bunga itu kok banyak yang rontok. Karena balik lagi, tidak semua saraf bunga itu segar dan mampu menghasilkan sesuatu yang sesuatu yang kencang, sesuatu yang setelah dia muncul dia akan selamat sampai membentuk brondolan, juga tidak. Salah satu faktor yang ada di dalam untuk bisa menekan, untuk mengikat ke bunga betina ini sendiri adalah ketersediaan kalsium sendiri. Nah, sehingga bahwa penggunaan dolomit sendiri adalah bagian, selain menaikkan pH, memberikan unsur hara magnesium, tapi bahwa memberikan kalsium oksida itu salah satunya adalah untuk bisa memberikan kekuatan melekatnya bunga pada spikelet itu sendiri. Ini kalau kita melihatnya ya. Oke. Kita akan mencoba melihatnya kembali lagi. Nih, kayak kasus ini. Kasus ini mungkin kita melihat, mungkin akan berpikir bahwa bunga kelapa sawit yang ada adalah bagian dari lepasnya bunga akibat hama ataupun yang lainnya. Tapi kalau kita melihat dari kasus per kasus, kalau kita melihat di sini, nah ini salah satunya bahwa ini indikasinya bahwa apakah dia mungkin hama yang nyerang, mungkin hama tikus, karena hama tikus lagi merebak, bisa juga memakan bunga jantan, memakan bunga jantan, bunga betina termasuk, ini juga akan membuat rontok. Tapi kalau kita melihatnya ini bukan gara-gara tikus, karena ini rontoknya hampir banyak ini kalau kita melihat ya. Ini 1, 2, 3, 4 lah. Kalau saya melihat bahwa ini indikasinya adalah bahwa ketidakseragaman bunganya adalah seperti ini. Kalau kita melihat ini, kalau kita bandingkan bunga ini, nah ini seragam. Nih, warnanya memerah hampir semuanya tuh pada pucuknya. Nah, ini juga menjadi ketika bunga kita itu kurang unsur hara, kemudian bunga kita juga banyak beragamnya ya. Ini akan menjadi salah satunya unsur haranya adalah boron. Sehingga kalau kalau boronnya terpenuhi ya, ini lendirnya kalau kita perhatikan ini juga ini di tengah-tengahnya ini. Harusnya di titik-titik ini ada lendirnya nih. Ini karena dia masa-masa antasen ini siap untuk dibuah ini. Sehingga harus ada lendirnya yang mampu melekatkan serbuk sari dari hasil dari proses bunga jantan untuk bisa membuahi dari bunga betina ini. Semoga bermanfaat sahabat The Brondol. Mohon maaf kalau pembahasannya kurang ini karena menjelang buka puasa sudah mulai oleng The Brondol. Semoga bermanfaat selalu bagi sahabat-sahabat The Brondol. Intinya adalah yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pupuk selalu kelapa sawit kita untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Namun bahwa kita juga harus peduli termasuk di dalam proses penyerbukan, terutama pemberian boron yang nanti akan berpengaruh banget terhadap pembentukan lendir pada bunga kelapa sawit. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.